Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rezi. Saya mahasiswa dari Universitas Pancasakti Bekasi, prodi Fakultas Ilmu Pendidikan Ekonomi. Pada hari ini saya akan buat tugas pengantar akuntansi tentang jurnal umum perusahaan akhir adil. Pada tanggal 1 Maret 1983, Tuan Cipta menginvestasikan modalnya pada perusahaan adil yang baru saja didirikannya. Modal yang disetor sebesar 1.800.000 berupa uang tunai sebesar 1.500.000, perlengkapan kantor seharga 250, dan supplies kantor yang terdiri dari kertas HVS, karbon, buku, kwitansi, perangko materai, dan lain-lain seharga 50.000. Selanjutnya transaksi yang terjadi pada bulan Maret 1983 sebagai berikut. Pada tanggal 1 ini berarti kan nama akun kas. Taruh kas itu dimasukkan berarti 1.500.000, perlengkapan kantornya 250, dan supplies 50. Jadi modal awal pada tanggal 1 itu 1.800.000. Nah, pada tanggal 3 Maret dibeli barang dagangan sebanyak 300 kg dengan harga per kilo 1.500. Ongkos angkut pembelian 10.000 telah dibayar. Pembelian tersebut separohnya telah disetor tunai, sedangkan sisanya dibayar secara kredit. Nah, berarti tanggal 3 pembelian itu 450, ongkos angkutnya itu 10.000 kas. Untuk kredit itu 235 karena hanya dibayar separuh. Nah, kan berarti sini memiliki utang dagang yaitu 225. Pada tanggal 6 dijual barang dagangan sebanyak 200 kg dengan harga jual setiap kilogramnya 1.750. Ongkos angkut penjualan dibayar 5.000. Penjualan ini seluruhnya dibayar tunai. Pada tanggal 6 kas itu dapat masukan, berarti dari hasil penjualan 350, masukkan 350. Nah, pada tanggal 9 dijual barang dagang secara kredit 75 kg dengan harga per kilogramnya itu 1.800. Ongkos angkut penjualan ditanggung penjual sebesar 3.000. Nah, pada tanggal 9 ini telah terjadi piutang dagang sebesar 135 dari hasil penjualan dari barang itu 75 kg. Nah, itu karena disitunya dibayar secara kredit, maka muncullah yang namanya piutang dagang. Nah, ongkos angkut ini dibayar oleh penjual, otomatis ongkos angkutnya itu 3.000. Kas kredit berarti kas dikurang 3.000. Pada tanggal 12 dibeli lagi secara kredit barang dagang sebanyak 400 kg dan dengan harga pembelian berjumlah 600.000. Ongkos angkut pembelian 15.000 ditanggung oleh pembeli. Nah, pada tanggal 12 terjadi pembelian dan harga 600.000. Karena dibayar secara kredit, maka muncullah yang namanya utang dagang. Ada utang dagang itu 600.000. Ongkos angkutnya 15.000. Kas masuk kredit 15.000 masuk kredit, berarti dikurang kas dikurang
15.000. Pada tanggal 15, untuk memperluas usahanya, perusahaan menyewa sebuah toko untuk tempat usaha. Biaya sewa setahun 60.000 untuk menyewa toko tersebut. Perusahaan telah membayar per sekot biaya sewa sebesar 20.000. Pada tanggal 15. Jadi sewa dibayar di muka sebesar 20.000. Nah, berarti kas dikurang 20.000. Masuk. Sewa di muka 20.000 berarti masuk kas kredit. Pada tanggal 17, barang dagangan yang dijual pada tanggal 9 Maret dikembalikan oleh pembelinya sebanyak 5 kg karena tidak sesuai dengan kualitas barang yang diminta. Nah, pada tanggal 17 ini terjadi retur penjualan. Ya, yang mana retur penjualan ini sebanyak 5 kg. Nah, dan kilogramnya ini kalau dihargakan sebanyak 9.000, maka muncul yaitu namanya piutang dagang 9.000, taruh di kredit. Pada tanggal 20 dijual dengan kredit barang dagangan sebanyak 100 kg dan harga jual 1.800 per kilonya. Nah, pada tanggal 20 ini terjadi piutang dagang. Nah, terjadi piutang dagang 180. Piutang dagang. Nah, maksudnya ini penjualan kredit karena dibayarnya secara kredit. Pada tanggal 21, perusahaan membayar hutang dagang yang timbul dari pembelian pada tanggal 3 Maret. Dalam hal ini perusahaan menerima potongan pembelian sebesar 25.000. Nah, pada tanggal 21 membayar hutang dagang. Nah, hutang dagangnya itu 225. Karena ada potongan penjualan sebesar 25.000, maka perusahaan hanya membayar 200.000 kas kredit. Berarti kas itu dikurang 200.000, kas dikurang kredit. Pada tanggal 22, barang yang dibeli tanggal 12 Maret 1983 sebanyak 25 kg dikembalikan kepada penjualnya karena berbeda dengan kualitas yang diminta. Nah, pada tanggal 22 ini pada tanggal 22 ini jadi utang dagang. Dan dari utang dagang tuh 37.500. Nah, ini retur pembelian. Retur pembelian sebesar ditaruh di kredit itu sebenarnya 37.500. Pada tanggal 25 dijual dengan tunai 300 kg barang dagangan per kilonya 1.700. Atas penjualan ini perusahaan memberikan potongan sebesar 5% dari jumlah penjualan. Pada tanggal 25 ini kas untuk pemasukan debit sebesar 484.500 dengan potongan penjualan 5%. Apabila diakumulasikan atau dirupiahkan itu menjadi 25.500. Kas dari penjualannya itu mencapai 510. Pada tanggal 27 dibayar hutang dagang timbul karena pembelian pada tanggal 12 Maret 1983. Pada tanggal 27 dibayar hutang dagang timbul. Membayar hutang dagang nih. Nah, hutang dagang timbul itu 562.500
kredit 562.500. Oke. Pada tanggal 28, Tuan Cipta mengambil uang perusahaan sebesar 15.000 untuk membelikan obat anaknya. Dan pada tanggal 28 ini terjadi brief 15.000 yang dilakukan oleh Pak Cipto, ya. Nanti kas kurangin 15.000, kas kurang kredit 15.000. Nah, pada tanggal 29 diterima pembayaran dari langganan sebesar 100.000 sebagai pelunasan hutangnya kepada perusahaan. Nah, pada tanggal 29 ini kas masukkan 100.000 diutang 100.000 bayar. Pada tanggal 30 dibayar gaji pegawai 50.000 dan biaya penggunaan listrik sebesar 17.500. Nah, pada tanggal 30 tidak beban gaji. Beban gajinya itu 50.000 dan beban listrik itu 17.500. Maka kas pada tanggal 30 dikurang kredit sebesar 67.500. Total dari semuanya jumlah semuanya itu 5.094.500 balance. Nah, selanjutnya itu perusahaan adil, buku besar perusahaan adil. Kas tanggal 1, modal awal, keterangan debit kredit saldo kredit. Modal awal debit 1.500.000, saldo masuk saldo 1.500.000. Nah, pada tanggal 3 terjadi pembelian, ya, sana dilakukan secara kredit. Nah, maka itu menyebabkan saldo berkurang, ya, menjadi 1.265.000. Nah, pada tanggal 6 terjadi penjualan, ya, sebesar 350. Maka dari debit masuk ke debit, berarti saldo bertambah menjadi 1.615.000. Nah, pada tanggal 6 juga tuh setelah menjadi penjualan itu dikurangin, yang mana kita terjadi transaksi, mana itu ongkos kirim barang ditanggung oleh penjual sebesar 5.000. Atau jadi kredit sini otomatis saldo itu berkurang 5.000 menjadi saldonya itu 1.610.000. Nah, pada tanggal 9 terjadi penjualan transaksi, ya, penjualan ini secara kredit. Tanggal 9 itu dilakukan secara kredit. Nah, sedangkan ongkos angkut, ya, atau ongkos angkut itu ditanggung oleh penjual. Nah, maka tanggal 9 telah terjadi kredit sebesar 3.000 rupiah. Maka saldo berkurang menjadi 1.607.000. Dan pada tanggal 12 telah terjadi penjualan lagi, ya, penjualan secara kredit. Nah, kembali lagi dengan kredit. Dan sini penjualan 12 ini terkait kredit, ya, 15 ini ongkos pengiriman. Maka saldo berkurang menjadi 1.592. Pada tanggal 15 itu telah menyewa, ya, perusahaan adil menyewa tempat dengan uang dibayar di muka itu 20.000. Maka otomatis masuk kredit kurangin, saldo pun berkurang. Maka saldonya itu 1.572.000. Dan pada tanggal 21 perusahaan membayar utang dagang timbul dari pembelian pada tanggal
3 Maret. Nah, pada tanggal 21 ini perusahaan membayar utang pembelian 100.000. Maka saldo berkurang menjadi 7.372.000. Dan pada tanggal 25 dijual dengan tunai ya. Tanggal 25 telah terjadi penjualan. Ya, telah terjadi penjualan dibayar secara tunai itu sebesar 484.500. Maka yang langsung masuk ke debit, maka saldo bertambah menjadi 1.856.500. Dan pada tanggal 27 telah terjadi pembelian. Dari pembelian masuk kredit sebesar 562.500, maka saldo berkurang menjadi 1.294. Nah, pada tanggal 28 terjadi PRIF ya, dilakukan oleh Pak Cipto sebesar 15.000 untuk biaya untuk membeli obat untuk anaknya. Masuk kredit otomatis saldo juga berkurang menjadi 1.279.000. Nah, pada tanggal 29 diterima uang sebesar 100.000 ditaruh di debit. Maka masuk ke dalam saldo 1 juta, saldo menjadi 1.379.000. Dan pada tanggal 30 bayar gaji ya, terjadi pembayaran gaji dan listrik. Listrik itu sebesar 67.500 masuk kredit, saldo berkurang menjadi 7.311.500. Piutang dagang pada tanggal 9 ini telah terjadi piutang dagang, penjualan debit 135 masuk ke debit, maka saldo debit di sini 135.000. Dan pada tanggal 17 juga terjadi piutang dagang untuk penjualan. Keterangan penjualan, dari penjualan itu masuk ke kredit itu 9.000. Pada tanggal 20 penjualan, dari penjualan debit 180. Saldo bertambah menjadi 306.000. Dan pada tanggal 29 terjadi pembayaran itu 100.000. Maka saldo berkurang menjadi 206.000. Perlengkapan kantor pada tanggal 1 keterangan perlengkapan kantor ke debit 250. Berarti saldo debit 250. Utang usaha pada tanggal 3 telah terjadi pembelian. Masuk kredit itu 225.000 kredit. Pada tanggal 12 juga telah terjadi pembelian juga, masuk ke kredit 600.000. Sehingga kredit bertambah menjadi 825.000. Pada tanggal 21 telah terjadi penjualan, masuk ke debit 225.000. Sehingga membuat saldo dari kredit itu berkurang menjadi 600.000. Dan pada tanggal 22 telah terjadi penjualan, masuk ke debit 37.500, membuat saldo kredit pun berkurang menjadi 562.500. Dan pada tanggal 27 telah terjadi pembelian masuk ke dalam debit dengan total dan harga itu pembelian
562.500. Maka kreditnya pun tidak ada atau lunas. Modal jadi di awal. Ya, modal awalnya itu pada tanggal 1 itu modal 1.800.000. Kredit. Mas taruh di kredit. Pada tanggal 6 setelah terjadi penjualan, taruh di kredit 350. Tanggal 9 itu terjadi penjualan, taruh di kredit 135, menjadi saldo kredit bertambah menjadi 485.000. Pada tanggal 20 terjadi penjualan, bayar secara kredit dan harga 180, membuat saldo kredit pertama menjadi 665. Dan tanggal 25 telah terjadi penjualan dibayar secara kredit dan total harga 510, yang membuat saldo dari kredit 1.175.000. Beban gaji terjadi tanggal 30. Itu gaji untuk pegawai dengan sebesar 50.000. Saldo debat 50.000. Pembelian terjadi di tanggal 3. Pembelian dari tanggal 3 itu sebesar debat 450, saldo debat 450. Nah, pembelian juga terjadi di tanggal 12 dan harga 600.000. Otomatis saldo debat itu bertambah menjadi 1.050.000. Beban biaya listrik pada tanggal 30 itu 17.500. Saldo debat 17.500. Sewa dibayar di muka pada tanggal 15, sewa dibayar muka itu dengan total 20.000. Debat 20.000. Saldo debat 20.000. Suplis pada tanggal 1, suplis itu total 50.000. Ya, masuk dalam saldo 50.000. Ongkos angkut pertama itu jadi tanggal 3. Ya, keterangan dilakukan pembelian. Ongkos angkut itu pertama itu 10.000. Nah, dapat saldo 2.000. Ongkos angkut tanggal 6 itu penjualan itu 5.000, nambah saldo dari ini 15.000. Tanggal 9 untuk keterangan penjualan masuk ke debit 3.000. Ongkos dari penjualannya itu nambah hingga jadi 18.000. Nah, pada tanggal 12 terjadi pembelian, ongkos angkutnya itu dibayar 15.000 hingga menambah saldo dari ongkos angkut menjadi total akhirnya itu 33.000. Retur penjualan terjadi pada tanggal 17 ketika melakukan pembelian. Nah, dan dapat 9.000. Retur pembelian. Nah, retur pembelian ini pada tanggal 22 Maret pembelian kredit 37.500. Taruh di kredit, saldo kredit. Potongan pembelian terjadi pada tanggal 21. Ya, pembelian dan total 25.000 taruh di kredit. Potongan penjualan pada tanggal 25 jadi penjualan. Debat 20 potongan penjualan itu 25.500. Saldo debat 25.500. Brief terjadi pada tanggal 28. Nah, itu sebesar 15.000. Masuk ke debat 15.000. Perusahaan adil. Neraca saldo. Kas 1.311.500. Piutang dagang
206.000. Perlengkapan kantor 250. Debat. Utang kas tidak ada. Modal usaha 1.800.000 di kredit. Beban gaji 1.175.000. Beban penjualan tuh 1.175.000. Beban gaji tuh 50.000. Pembelian 1.050.000 masuk ke debat. Beban biaya listrik sama 1 bulan itu 17.500. Sewa dibayar di muka 20.000. Suplis 50.000. Ongkos angkut 33.000. Retur penjualan 9.000. Retur pembelian 37.500. Potongan penjualan 25.500. Priv 15.000. Jumlah semuanya 3.037.500. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila banyak kata salah atau banyak yang kurang.